Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Indra Kurniawan, NIM 2020 62121 047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin, mencium aroma taman bunga di kala mekar. Ia adalah suatu unsur material halnya kayu atau batu. Namun ia pun merupakan hawa yang pada hakikatnya adalah tak terbentuk. Bentuk visualnya, dimensi, dan skalanya. Kualitas pencahayaannya, semua kualitas ini tergantung pada persepsi kita terhadap batas-batas spesial yang didefinisikan oleh elemen-elemen bentuk. Ketika ruang mulai ditangkap, dibungkus, dibentuk, dan diatur oleh elemen-elemen massa, arsitektur pun hadir dan menjadi nyata. Kesatuan yang berlawanan. Ruang pandang kita biasanya terdiri elemen-elemen heterogen yang berbeda bentuk dasar, ukuran, warna, atau orientasinya. Untuk dapat memahami dengan baik struktur suatu ruang pandang, kita cenderung mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam dua buah kelompok yang berlawanan. Elemen-elemen positif yang inderanya sebagai figur, serta elemen-elemen negatif yang menyediakan sebuah latar figur-figur tersebut. Namun dalam seluruh kasus, kita sebaiknya memahami bahwa figur elemen-elemen positif yang menarik perhatian kita tidak akan dapat eksis tanpa kehadiran sebuah latar belakang kontras. Oleh karena itu, figur yang saling berlawanan bersama-sama mereka membentuk sebuah realitas yang tak terpisahkan, suatu kesatuan dari yang berlawanan seperti halnya elemen-elemen bentuk yang bersama-sama membentuk realitas arsitektur. A. Garis mendefinisikan batas antara massa solid dan lubang spesial. B. Bentuk massa solid diterjemahkan sebagai sebuah figur. C. Bentuk lubang spesial diterjemahkan sebagai figur. Bentuk arsitektural terjadi pada titik pertemuan antara massa dan ruang. Dalam membuat dan membaca gambar desain, kita harus memperhatikan baik bentuk dan massa yang menampung volume ruang maupun bentuk dan volume spesial itu sendiri. Pada skala tapak bangunan ada beragam strategi untuk menghubungkan bentuk sebuah bangunan terhadap ruang di sekitarnya. Sebuah bangunan dapat membentuk sebuah dinding di sepanjang tepi tapaknya dan mulai mendefinisikan sebuah ruang luar yang positif, menyatukan ruang interiornya dengan ruang luar privat dari sebuah tapak berdinding, membungkus sebagian tapak sebagai suatu ruang luar dan melindunginya dari kondisi-kondisi iklim yang tidak diinginkan. Mengelilingi dan membungkus halaman ada ruang atrium di dalam volumenya, sebuah skema introvert. Berdiri sebagai sebuah objek khusus dan mendominasikan tapaknya melalui bentuk serta menempatkan topografinya, sebuah skema ekstrovert. Diregangkan keluar dan menghadirkan sebuah wajah yang luas untuk menyajikan suatu pemandangan, menghilangkan sumbu, atau mendefinisikan tepi suatu ruang kota. Berdiri bebas dalam tapaknya, tapi meneruskan ruang interiornya untuk bersatu dengan ruang eksterior privatnya. Berdiri sebagai sebuah bentuk positif di dalam ruang negatif. Elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Bidang horizontal dapat dilihat sebagai figur. Diperlukan suatu perubahan warna, nada, ataupun tekstur di antara permukaan yang mengelilinginya. Makin kuat pendefinisian batasan, sebuah bidang horizontal akan semakin berbeda pula arahnya. Berikut merupakan 4 bagian elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, bidang-bidang dasar. Sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Menurut saya, contoh elemen horizontal yang mendefinisikan ruang yang diterapkan pada Istana Versailles, bagaimana elemen ini dipakai untuk menegaskan suatu area tempat bentuk sebuah bangunan yang berdiri di dasar. Contoh lainnya di jalanan di Woodstock, Inggris, di mana elemen ini dipakai untuk membedakan suatu alur pergerakan beserta tempat pemberhentiannya. Yang kedua,
Bidang-bidang dasar yang diangkat. Bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar menghasilkan permukaan-permukaan vertikal di sepanjang tepinya yang memperkuat perpisahan visual antara area yang dengan bidang dasar di sekelilingnya. Menurut saya, contoh bangunan yakni potongan rumah French Ward, di mana bangunan ini dirancang seolah-olah melayang atas genangan banjir Sungai Fok. Bidang lantai dan bidang atap di atasnya yang terangkat ini menciptakan sebuah volume ruang yang seolah-olah memberikan efek mengambang lembut di atas permukaan tapaknya. Yang ketiga, bidang-bidang dasar yang ditekan atau diturunkan. Bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Menurut saya, contoh bangunan Verni Theater di Epidaurus, Yunani, yang dibangun sekitar tahun 350 sebelum Masehi, di mana area bidang yang diturunkan difungsikan sebagai panggung atau teater di arena luar. Perubahan ketinggian ini yang menyebabkan keuntungan dari sudut pandang dan kualitas akustiknya. Yang keempat, bidang-bidang atas kepala. Bidang horizontal yang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasar. Contohnya bangunan yakni Sensen Terrace. Menurut saya, contohnya di atap di gedung Aula ITB, di mana bidang langit di atasnya menekankan bentuk dari struktur yang menopang bidang atapnya, yang terkadang menjadikan sebagai juga sebuah elemen yang aktif secara visual di dalam ruangannya. Elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Bentuk-bentuk vertikal memiliki keadaan yang lebih besar dalam area pandang kita, sehingga dalam menyajikan sebuah nuansa yang bersifat privasi akan lebih terasa, serta juga penekanan pada batas antar ruang satu dengan lainnya, menciptakan batasan bersama antara lingkungan eksterior dan interiornya. Elemen vertikal juga membantu dalam bidang konstruksi, yakni sebagai penopang struktural bidang atap. Berikut merupakan elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, elemen linear vertikal. Elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Didefinisikan sebagai pilar, kolom, menara yang menjadi sebuah titik di atas bidang dasar dan membantunya terlihat dalam sebuah ruangan. Salah satu contohnya ada pada kota Piazza del Campo, Italia, di mana terdapat sebuah dumbu yang menjadi titik pusat ruang kota dan juga menjadi titik perhatian di sepengunjung sekelilingnya. Yang kedua, bidang vertikal tunggal. Seluruh bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Salah satu contohnya yakni Busur Septimus Severus di Roma, di mana bidang vertikal ini menunjukkan bahwa sebuah bangunan yang menghadap ruang publik dapat menciptakan gerbang serta zona spesial di dalam sebuah volume yang lebih besar di sekitarnya. Yang ketiga, bidang bentuk L. Sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan area ruang dari sudutnya keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Salah satu contohnya yakni terdapat pada estat pemukiman Kingo dekat Elesrion, Denmark, di mana elemen ini dapat membantu meningkatkan ruang luar privat pribadi bagi penduduk yang sangat padat di kota ini. Yang keempat, bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Salah satu contohnya yakni pada rancangan hunian Seldung-Hallen, Swiss, di mana elemen dinding pemikul sejajar membantu mengisolir unit yang lainnya, serta mencegah kebisingan dan juga mengendalikan penyebaran api. Yang kelima, bidang bentuk U. Sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Berikut merupakan contohnya, sketsa gereja oval oleh Borromini, di mana ruang interior yang berbentuk U memiliki orientasi yang berbentuk bilik dan dapat membentuk kelompoknya sendiri yang mengelilingi ruang tengah seakan-akan membentuk organisasi sendiri-sendiri. Yang keenam, 4 bidang penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutup. Berikut salah satu contohnya.
rumah Ur dari Chaldees yang terdiri dari sekitar 200 sebelum Masehi, di mana penggunaan volume ruang tertutup ini sebagai pengatur tempat ruang dalam sebuah ruangan. Ruang pengatur ini yang nantinya akan menjadi sebagai penegas bentuk dan ukuran yang dominan. Bukaan-bukaan dalam elemen-elemen pendefinisian ruang. Dalam ruang atau bidang, sebuah bukaan dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang langit-langit, dan seluruh sisinya diselimuti oleh permukaan bidang tersebut. Contohnya yakni sebagai berikut. Ruang kapel Notre Dame du Hot. Pada sudut sebuah bukaan dapat ditempatkan di sepanjang salah satu sisi atau pada sudut dinding. Contohnya yakni sebagai berikut. Rumah studio AMD Ozenfant. Antara bidang, bukaan dapat dipanjangkan secara vertikal antara lain dan bidang langit-langit antara dua bidang dinding, dan juga dapat diperbesar untuk menempati seluruh dinding dari sebuah ruangan. Contohnya yakni sebagai berikut. Ruang duduk Villa Mairea. Kualitas ruang-ruang arsitektural. Kualitas spesial berupa bentuk, proporsi, skala, tekstur, cahaya, dan suara. Pada hakikatnya, tergantung pada sifat-sifat penutup sebuah ruang. Tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruangan biasanya ditentukan oleh konfigurasi elemen bukaan-bukaannya. Jika buka-bukaannya semakin bertambah jumlah dan ukurannya, maka ruang akan kehilangan rasa tertutupnya dan menjadi lebih tersebar dan mulai menyatu dengan ruang-ruang yang berdekatan. Salah satu contohnya yakni konstruksi warna, proyek rumah pribadi. Cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya alami yang kaya untuk menerangi bentuk dan ruang dalam arsitektur. Sebuah cahaya alami yang tersebar dalam ruang akan membentuk bervariasi dan berbagai sering dengan waktu, dari musim ke musim, dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu contoh pengaruh cahaya dalam arsitektur. Arah pandang. Arah pandang terjadi ketika sebuah bukaan mulai berkembang, yang mana akan memberikan ruang pemandangan yang lebih luas. Pemandangan yang besar ini memberikan efek sebuah ruang berfungsi sebagai latar belakang bagi aktivitas di dalamnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.